Perkenalkan, nama saya Nini Khairunisa dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Angkatan 2017 dengan NIM 1701259. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pendidikan dalam Islam berdasarkan tafsir Al-Quran. Nah, apa sih evaluasi itu? Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation. Evaluation berasal dari kata value yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, evaluasi berarti tasmim, takim, atau takdir. Evaluasi dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dengan diadakan evaluasi dalam ranah pendidikan, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan seorang pengajar dalam menyampaikan materi ajar kepada siswanya, sehingga dapat diketahui kelemahan atau kekurangan yang dilakukan dalam proses mengajar yang dilakukan. Nah, adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan evaluasi pendidikan dalam Islam, di antaranya yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3 dan Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu kedua ayat tersebut, dimulai dengan membaca Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Selanjutnya Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada orang beriman dan menimpakan fitnah kepada mereka, sehingga diketahui siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Karena keimanan merupakan suatu amanah Allah di muka bumi yang dapat diemban kecuali oleh mereka yang memang berhak dan mampu mengembannya, serta mempunyai keikhlasan dan kesungguhan di dalam hatinya. Sedangkan orang-orang yang lebih memilih santai dan bersenang-senang dan tergoda oleh godaan dunia, maka mereka bukan orang yang berhak dan mampu mengemban amanah tersebut. Orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan keimanannya akan menghadapi berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Namun, mereka tetap sabar dalam menghadapi kesulitannya, seperti halnya yang dilakukan oleh umat terdahulu, Bani Israel yang beriman setelah diuji oleh Allah dengan berbagai macam siksaan yang dijatuhkan Fir'aun kepadanya. Umat Nabi Isa alaihissalam yang juga tidak luput dari azab dan siksaan. Evaluasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mengetahui dan menilai perkembangan peserta didik. Secara garis besar, ada 4 kemampuan dasar anak. Yang pertama adalah sikap dan pengalaman pribadi terhadap hubungannya dengan sang holik. Maksudnya adalah
menilai sejauh mana loyalitas dan pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan tingkah laku serta keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap dan pengalaman dirinya terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Maksudnya adalah bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai keagamaan dan hidup bermasyarakat, seperti halnya mencontohkan perilaku akhlak yang mulia, disiplin, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sikap dan pengalaman dirinya terhadap arti hubungan dirinya dengan alam sekitar. Maksudnya adalah menilai bagaimana peserta didik berusaha mengelola serta menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Apakah peserta didik tersebut malah merusak alam sekitar atau bahkan memberi makna yang lebih terhadap alam sekitar. Yang selanjutnya adalah sikap dan pandangan dirinya selaku hamba Allah, dia sebagai anggota masyarakat, serta khalifah Allah. Jadi bagaimana dia menyesuaikan hidup bermasyarakat dengan berbagai macam ras, suku bangsa, agama masyarakat tersebut. Evaluasi pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah upaya untuk membantu seorang pendidik agar mengetahui apakah tugas belajar mengajar yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang diharapkan atau belum. Yang kedua adalah upaya untuk membantu agar peserta didik mengetahui kekurangan dalam proses belajar mengajar, sehingga menjadi acuan dalam mengembangkan dan memperbaiki cara belajar menuju arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah upaya untuk membantu para ahli dalam pendidikan Islam agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program yang telah dilaksanakan, baik mencakup materi, metode, model, bahkan proses belajar mengajar yang dilakukan para guru. Hal ini juga guna untuk memperbaiki dan merancang program yang lebih baik ke depannya. Yang keempat adalah upaya untuk membantu bidang pemerintahan agar dapat mengetahui kekurangan dari kebijakan yang telah diterapkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dalam Islam. Yang pertama, evaluasi pendidikan dalam Islam bertujuan untuk menguji keimanan seorang hamba ketika dihadapkan pada suatu masalah atau cobaan yang menimpa dirinya. Apakah seorang hamba tersebut akan bertambah keimanannya setelah menghadapi masalah dan cobaan tersebut, atau mungkin malah sebaliknya seorang hamba tersebut akan senantiasa menjauh dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah untuk meningkatkan keimanan seseorang, seperti halnya pengevaluasian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya. Dengan evaluasian ini, maka dapat diketahui umat yang benar-benar beriman serta bertakwa dan umat yang tidak beriman. Prinsip evaluasi pendidikan dalam Islam yang ketiga adalah evaluasi dijadikan untuk mengukur daya ingat, daya hafal peserta didik, dan untuk menguji ingatan peserta didik akan materi-materi pelajaran yang telah disampaikan. Nah, pengevaluasian ini juga dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam tentang asma-asma Allah yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Selanjutnya, hasil evaluasi ini juga dijadikan sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka yang berbuat baik dan balasan bagi mereka yang berbuat buruk. Nah, yang kelima, evaluasi ini juga dilakukan atas dasar keadilan dengan tidak mengaitkan masalah pribadi antara seseorang yang mengevaluasi dan seseorang yang sedang dievaluasi.